Selamat siang, sahabat sehat Pantirape. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Baruno Adi Kristiantoro, spesialis saraf. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai demensia. Apa itu demensia? Demensia itu adalah suatu kumpulan gejala penurunan fungsi intelektual. Kalau kita melihatnya atau membandingkan dengan sebelumnya, penurunan ini cukup signifikan sehingga sampai mengganggu aktivitas sehari-harinya, mengganggu aktivitas pekerjaannya atau profesionalnya, dan sampai mengganggu aktivitas sosialnya. Dan kadang-kadang demensia ini seringkali disertai dengan adanya suatu gangguan perilaku. Pada penderita demensia ini, apabila kita dilakukan suatu pemeriksaan MRI, biasanya didapatkan suatu pengecilan atau pengerutan otak. Beberapa tempat yang bisa terjadi pengerutan itu bisa di mana saja, di daerah hipokampus atau di bagian tempat memorinya, otak bagian samping, depan, dan di bagian atas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengenali suatu tanda-tanda demensia. Tanda-tanda demensia ada kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah kita seringkali lupa memori jangka pendeknya, jadi lupa hal-hal yang baru seperti itu. Misalkan saja ketika kita menanyakan seseorang, apakah Bapak Ibu sudah makan pagi? Orang itu menjawab, oh belum, padahal tadi sudah. Atau mungkin menu makanannya seperti apa, itu juga orang tersebut lupa. Yang kedua adalah kesulitan mengambil keputusan. Misalkan saja ada orang yang mau periksa ke Pantirape, ke Poli Pantirape, ketika sudah janjian dengan pasangannya, ternyata ketika mau berangkat dia masih mau berangkat dengan mengenakan celana pendek atau kaos saja. Jadi hal-hal yang mestinya bisa diputuskan dengan baik, ternyata ada kesulitan mengambil keputusan seperti itu. Kemudian lupa ketiga, adanya kesulitan pengenalan ruangan atau tempat. Jadi misalkan saja kesulitan menemukan tempat yang baru. Ketika ada kondangan di suatu tempat yang baru, orang ini kesulitan untuk menemukan tempat tersebut. Dan yang keempat adalah kesulitan dalam berbahasa. Kesulitan ini bisa berupa suatu, misalkan mengucapkan kata-kata pun agak kesulitan. Dan kelima tadi, demensia tadi kan disertai dengan gangguan perilaku, yang biasanya sopan menjadi tidak sopan, menjadi sering bicara kasar di depan umum yang nggak wajar dilakukan seperti itu. Jadi kira-kira ada 5 tanda-tanda demensia yang harus kita kenali. Nanti itu menjadi kewaspadaan kita bersama. Ketika ada saudara atau ada teman yang mengalami tanda seperti itu, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan suatu deteksi dini demensia. Kalau sudah terdeteksi dini, memang nanti akan kelihatan apakah seseorang itu akan menderita demensia atau enggak. Namun alangkah baiknya kalau kita sebelum terdeteksi demensia, kita bisa mencegah demensia, karena demensia itu sebenarnya bisa dicegah. Apa saja pencegahan demensia itu? Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan saat untuk melakukan pencegahan demensia. Yang pertama adalah hidup sehat. Hidup sehat itu bisa berupa makanan yang sehat, banyak mengandung buah-buahan, sayuran, antioksidan, makanan sereal, kemudian diet protein, ikan, itu cukup baik untuk mencegah demensia. Beberapa penelitian yang terkait diet itu adalah suatu diet Mediterania yang mungkin cukup baik untuk menurunkan resiko suatu demensia. Kemudian ada juga kita harus melakukan tata laksanaan atau pemeriksaan tensi yang rutin setiap bulannya, atau apabila kita menderita hipertensi, ya kita harus menurunkan tensi kita kurang dari 130/100
80. Kemudian juga ada untuk menurunkan resiko demensia lainnya adalah berupa melakukan aktivitas fisik yang rutin setiap harinya. Sesuai dengan guideline WHO, aktivitas fisik yang bisa dilakukan sekitar 30-60 menit setiap harinya, dan kita lakukan minimal 5 kali dalam waktu seminggu. Kemudian untuk tata laksanaan selanjutnya, menurunkan resiko demensia lainnya berupa misalkan kalau ada orang yang mengalami gangguan pendengaran, ya harus memakai alat bantu dengar sehingga mendapatkan stimulasi yang baik untuk otaknya. Ketika ada aktivitas yang cukup berisiko terhadap cedera kepala, misalkan harus memakai helm atau memakai sabuk pengaman dalam berkendara, dan juga orang-orang yang bekerja di konstruksi misalnya seperti itu juga harus memakai helm untuk keamanan kepalanya, untuk mencegah cedera kepala. Kemudian pencegahan lainnya yang cukup bagus, yang cukup menurunkan resiko demensia adalah tidur yang cukup bagus dan berkualitas. Itu cukup penting sekali dalam suatu pencegahan demensia. Selain itu, kita harus sering berkumpul atau melakukan interaksi sosial dengan sesama kita, karena itu cukup baik dalam memberikan stimulasi otak buat kita dan itu pada akhirnya akan menurunkan resiko demensia. Demikian tadi kita sudah mengenal bagaimana tanda-tanda demensia dan bagaimana cara pencegahannya. Sahabat sehat Pantirape, semoga dengan bisa mengenali itu dan bagaimana mencegahnya, kita semua bisa terhindar dari demensia, dan kita bisa men-sharekan itu dengan sama kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dan seluruh keluarga kita. Demikian dari saya, sahabat Pantirape, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat.